anak-anak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, Tuhan Yesus baik ya. Ya, kita bersyukur pada hari ini kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat, ya, dengan badan yang kuat, dan terlebih pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan dapat belajar bersama. Oleh karena itu, ya, mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, belajar dari rumah bersama guruku. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak cukup singkat, jelas, dan gampang diingat. Nama Bapak itu Irawan. Saat ini Bapak mengajar di SDN Simokerto 6/139 Surabaya. Dan pada kesempatan hari ini Bapak mengajar pendidikan agama Kristen kelas 3 pelajaran 4 dengan tema Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Tapi sebelumnya, ya, mari kita berdoa dulu, ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita. Bersikap yang baik, ayo tangan dilipat, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini. Tuhan berikan kesempatan untuk anak-anak dapat belajar. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat akal budi, sehingga anak-anak-Mu dapat mengerti materi yang diterima pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, ayo kita puji Tuhan. Kita pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Ya, semua berdiri, ayo. Ayo berdiri semua. Ya, kalau ada yang bisa lagunya, silakan nyanyi yang keras. Kalau ada yang bisa gerakannya, silakan pakai gerakan ya. Yuk. Kita akan mulai ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setia tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setia tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu.
puji nama Tuhan, luar biasa ya, anak-anak semangat. Dan kita akan masuk dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kita akan masuk dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3, pelajaran 4 dengan tema Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak bisa mensyukuri kehadiran Allah dalam berbagai gejala alam. Dan yang kedua, anak-anak mampu mengucapkan doa permohonan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, anak-anak bisa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan cara peduli terhadap orang lain yang mengalami musibah terkena bencana alam. Dan yang keempat, anak-anak dapat mengungkapkan kemahakuasaan Allah dengan suatu karya. Yang pertama, membuat puisi. Yang kedua, dengan membuat doa pendek. Yang ketiga, atau dengan bermain peran atas gejala alam. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam pendahuluan. Tadi ya temanya Allah hadir dalam segala gejala alam. Apa sih gejala alam itu? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, sekarang Pak Irawan akan terangkan ya. Gejala alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas alam yang dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Jadi inilah pengertian dari gejala alam. Peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas alam yang dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dan sekarang anak-anak ketahui gejala alam digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, gejala alam biotik, yaitu hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Misalnya fotosintesis. Ayo, fotosintesis itu apa? Proses tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Ya. Dan yang kedua, pertumbuhan makhluk hidup. Ya, bagaimana semua makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan. Dulu waktu anak-anak ya lahir, nggak mungkin langsung besar kan? Pasti dari bayi dulu. Ya, ketika lahir anak-anak nangis, gitu kan? Akhirnya ibu merawat, ya, memberi susu, beri makanan, dan akhirnya anak-anak bisa bertumbuh bisa, dan sampai sekarang bisa sekolah sampai sudah kelas 3. Ini adalah pertumbuhan makhluk hidup. Dan selanjutnya perkembangbiakan, ya. Dan yang terakhir bergerak dan sebagainya. Halo anak-anak, kembali bersama Pak Irawan di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi Pak Irawan sudah jelaskan tentang gejala alam biotik, dan sekarang yang kedua yaitu gejala alam abiotik, yaitu gejala alam yang berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup. Ya, contohnya hujan, ya, kemarau, banjir, gempa bumi dan sebagainya. Anak-anak bisa tambahkan sendiri. Yang pasti anak-anak, bahwa gejala alam itu ada yang sifatnya menguntungkan, ada juga yang sifatnya merugikan. Yang merugikan dinamakan bencana alam. Contohnya kita perhatikan gambar ini. Ya, ini gambar apa? Iya, pinter.
Ini gambar banjir, ya. Siapa di antara anak-anak yang pernah mengalami rumah kebanjiran? Hampir semuanya, ya banyak yang mengalami kebanjiran ya. Nah, terus yang kedua, coba perhatikan, gambar apa ini? Iya, betul. Siapa yang pernah mengalami rumahnya diterjang angin ribut? Iya. Nah sekarang bagaimana perasaan kalian? Senang? Sedih ya, takut ya menghadapi hal ini ya, kita sedih ya. Nah anak-anak, Pak Irawan sampaikan di dalam Alkitab ada suatu kisah bagaimana murid-murid Yesus juga pernah mengalami ketakutan. Coba kita lihat ya. Di dalam kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Tahu enggak? Ya, tentang apa? Iya, Tuhan Yesus meredahkan angin taufan. Coba kita akan baca. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Ya, menyeberangi danau Tiberias. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ya. Jadi Yesus beserta dengan murid-muridnya naik perahu. Dan ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Coba kalau anak-anak mengalami hal yang sedemikian, takut enggak? Iya, takut. Murid-murid Yesus juga demikian. Dia mengalami ketakutan karena angin taufan yang begitu kencang. Dikatakan bahwa air, ya ombak pun ya sampai airnya masuk ke dalam perahu dan perahunya hampir tenggelam. Ya. Dan kita lihat selanjutnya, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Murid Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa sehingga dia minta tolong kepada Tuhan Yesus. Demikian juga dengan anak-anak. Kalau anak-anak mengalami hal yang menakutkan, yang membuat anak-anak ini, ya takut sekali, minta tolong sama Tuhan Yesus. Ya, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Luar biasa ya. Yesus menghardik angin itu dan memerintahkan danau itu tenang. Dan akhirnya danau itu tenang sekali. Dan katakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, Yesus menasihati murid-muridnya. Dan akhirnya murid-muridnya merasa takut. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat pada mereka?" Ya, jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang ada di alam di bawah kekuasaan atau kendali Tuhan Yesus. Oleh karena itu, bila kita takut, kita mohon agar Tuhan yang menolong. Kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang selalu hadir dalam berbagai gejala alam. Dan bagaimana kita, ya anak-anak mengungkapkan rasa syukurnya? Ya, pertama, ya berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan ya atas kehadiranmu dalam segala gejala alam. Tidak cukup itu. Anak-anak juga harus
mendoakan orang lain yang dinamakan doa syafaat, berdoa untuk teman-teman yang terkena musibah bencana alam. Dan yang ketiga, tidak hanya cukup mendoakan, tapi anak-anak berbuat sesuatu, ya, peduli kepada korban bencana alam, yaitu dengan tindakan menyisihkan uang jajan atau tabungan lalu dikumpulkan untuk membantu teman-teman yang mengalami bencana alam. Ya, puji Tuhan. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Pak Irawan di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, dan sekarang kita akan masuk dalam kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang pertama, bencana alam membuat manusia berduka. Ya, dan yang kedua, dengan bencana alam kita bisa belajar berempati. Ya, ikut merasakan penderitaan orang lain yang merasakan atau tertimpa bencana alam. Dan di samping itu kita juga bisa dengan gejala alam, kita bisa mengetahui bagaimana itu bukti kehadiran Allah, ya, kehadiran dan kekuasaan Allah dalam ya, gejala alam, bukti kehadiran dan kemahakuasaan Allah yang tidak dapat diukur dengan nalar manusia. Nah, dan sekarang anak-anak dengarkan ada pertanyaan dari temanmu. Ya, coba berikan sini ya. Selamat pagi, namanya ya Arendina dari SDN Kalisari 2. Saya mau bertanya, bagaimana cara saya minta pertolongan kepada Tuhan? Terima kasih. Ya, terima kasih Arendino. Ya, ya, ini pertanyaan bagaimana caranya kita minta pertolongan kepada Tuhan. Anak-anak pernah nggak mendengar lagu bahwa dia hanya sejauh doa? Iya, pernah ya? Bahwa gampang kita minta pertolongan sama Tuhan tuh cukup kita berdoa kepada Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan tuh hanya melalui doa. Kita sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Di situ Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan, kita perlukan untuk Tuhan menolong kita. Itu ya. Jadi melalui doa. Dan ini pertanyaan yang kedua dari temanmu. Selamat pagi, nama saya Dina Timothy Dodo, kelas 3 sekolah SDN Panjangjiwo 1 Surabaya. Saya mau bertanya, Pak, mengapa si bencana alam kok masih sering terjadi? Terima kasih. Ya, terima kasih Andina. Tadi temanmu mempertanyakan, kenapa Pak bencana alam kok sampai sekarang tuh masih sering terjadi? Nah, anak-anak harus mengetahui kenapa terjadi bencana alam. Ya, yang pertama itu memang secara alami. Bagaimana bencana alam terjadi memang proses alami, itu harus terjadi ya, karena ada perubahan. Dan yang kedua, bencana alam itu terjadi karena kesalahan manusia. Contohnya, kenapa terjadi longsor? Pertama mungkin karena gravitasi bumi ini ya, sehingga tebing ya mulai ada perubahan sehingga terjadi longsor. Bisa juga terjadi erosi oleh air sungai atau air laut sehingga tebing itu terkikis sehingga terjadi longsor. Bisa jadi juga kesalahan manusia. Bagaimana manusia menebang pohon, menebang hutan dengan sembarangan sehingga tanah tidak bisa menahan air sehingga terjadi longsor. Dan kenapa sekarang kok bencana alam itu sering terjadi? Ya, pertama tadi ya memang proses alam ya, hal itu harus terjadi. Dan yang kedua karena kesalahan manusia. Oleh karena itu untuk bencana alam anak-anak juga harus membantu menjaga. Contohnya tidak membuang sampah di sungai supaya tidak terjadi banjir, ya kan?
Nah, juga kalau di rumah menanam tanaman ya supaya kelestarian alam ini dapat terpelihara. Ya. Jadi itulah ya yang dapat Pak Irawan sampaikan. Dan sekarang tugas ya untuk anak-anak ya di rumah ya mengungkapkan kemahakuasaan Allah dengan membuat sebuah ungkapan kalimat puisi atau doa tentang kemahakuasaan Allah. Tuliskan dalam kertas berwarna berbentuk hati, kemudian tempelkan di kamar tidurmu. Tapi sebelum ditempelkan, anak-anak bisa kirim foto ya ke guru pendidikan agama Kristen anak-anak gitu ya, bahwa anak-anak sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Irawan. Ya, contohnya ini ya bentuk hati, dan nanti anak-anak hasilnya difoto, kirimkan ke guru kalian masing-masing. Setelah itu kalian tempel di rumah. Loh, ini loh hasil karyaku. Ya. Ya. Dan terima kasih anak ya. Ya, anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kiranya apa yang Pak Irawan sampaikan ya, anak-anak bisa mengerti bahwa Allah itu selalu hadir dalam berbagai gejala alam. Ya, oleh karena itu anak-anak ya tetap bersama SBO TV di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.